Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya In Asisa dengan NIM 2020203862201028 akan memaparkan beberapa materi ekonomi mikro Islam. Baiklah, materi pertama yaitu rancang bangun ekonomi Islam. Ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa persoalan ekonomi itu bersifat kompleks sehingga membutuhkan pendekatan-pendekatan antardisiplin, khususnya antardisiplin ilmu-ilmu keagamaan tradisional dan ilmu pengetahuan umum multidisiplin. Dengan demikian, maka ilmu ekonomi Islam itu adalah sebuah ilmu ekonomi kelembagaan. Selanjutnya, ekonomi Islam sebagai ekonomi syariah. Ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syariah dalam rangka mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka memenuhi kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat. Fondasi nilai terbagi atas dua, yaitu aliran moral sosial, yaitu tindakan terhadap manusia di mana perbuatan itu berdampak langsung. Kedua, aliran moral pasar. Materi kedua yaitu konsep dasar ekonomi mikro syariah. Ekonomi mikro Islam merupakan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh tiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah di dalam variabel utamanya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni pertama keimanan, kedua keadilan, ketiga kenabian, keempat pemerintah, dan kelima hasil. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Manfaat mempelajari ekonomi mikro Islam yaitu mengetahui batas-batas syariah dalam setiap langkah pengambilan keputusan dalam ekonomi. Sistem ekonomi di Indonesia. Pertama, sistem ekonomi kapitalis. Kelebihannya yaitu kreasi masyarakatnya yang tinggi, kekurangannya yaitu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis, yaitu kelebihannya kebutuhannya ditanggung oleh pemerintah, yang kekurangannya yaitu hak milik tidak diakui. Ketiga, sistem ekonomi campuran, ciri-cirinya merupakan gabungan antar dua sistem. Yang kedua, hak milik diakui tetapi sumber yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang keempat, sistem ekonomi Islam. Secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berdasarkan berbagai syariah, yaitu Islam, dan selalu berpedoman pada Al-Quran maupun hadisnya. Materi ketiga yaitu asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Rasionalitas adalah kepentingan pribadi, artinya orang yang melakukan sesuatu yang menguntungkan untuk kepentingan pribadinya. Jenis-jenis rasionalitas: pertama, tindakan rasionalitas instrumental, kedua, tindakan rasional berorientasi nilai, tiga, tindakan tradisional, empat, tindakan efektif. Asumsi rasional artinya pilihan pada hakikat tidak ada orang di dunia ini baik-baik saja, semuanya dalam proses berjuang. Selanjutnya, prinsip-prinsip rasional dalam ekonomi. Pertama, prinsip kelengkapan, artinya ada sikap kecenderungan. Yang kedua, prinsip transivitas, adalah sikapnya konsisten. Yang ketiga, prinsip kesinambungan, adalah sikap menyenangi. Keempat, prinsip lebih banyak lebih baik. Materi keempat adalah konsep kebutuhan dalam ekonomi mikro syariah. Menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya, yaitu menjalankan tugas sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Konsep kebutuhan ekonomi Islam adalah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Primer adalah kebutuhan pokok, sekunder adalah kebutuhan tambahan, tersier adalah kebutuhan akan barang mewah. Dalam prinsip
Islam, maslahah dan kepuasan harus diperoleh apabila sesuatu keinginan dilakukan berdasarkan kebutuhan, maka akan memperoleh kepuasan. Begitu pula sebaliknya, apabila konsumsi hanya ingin memenuhi keinginan, maka hanya akan mendapatkan manfaatnya saja. Materi kelima, teori konsumsi dalam mikro Islam. Teori konsumsi menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan maslahah atau kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri. Ada 3 dasar nilai yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat Muslim. Pertama, keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhir. Prinsip ini mengarahkan seseorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunianya. Yang kedua, prinsip konsep sukses dalam kehidupan seseorang muslim diukur dengan moral agama Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimilikinya. Ketiga, kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang sendirinya bersifat buruk. Selanjutnya, dalam konsumsi terdapat 5 prinsip dasar, yaitu 1. Prinsip keadilan, 2. Prinsip kebersihan, 3. Prinsip kesederhanaan, 4. Prinsip kemurahan hati, dan 5. Prinsip moralitas. Materi keenam yaitu teori permintaan dalam mikro Islam. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa. Selanjutnya, pengertian dan hukum permintaan dalam Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu. Aturan Islam melarang seseorang muslim memakan barang yang haram kecuali dalam keadaan darurat, di mana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh terhadap muslim tersebut. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri meliputi: pertama, harga barang yang diminta, kedua, tingkat pendapatan, ketiga, jumlah penduduk, keempat, harga barang lain atau substitusi, kelima, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, keenam, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, ketujuh, cita rasa masyarakat. Sekian dari pemaparan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.